panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-jalsah. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الجلسة، وأن تكون هذه الجلسة جلسة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu tema kita pada malam hari ini, pada halaman yang kelima, dengan kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughat Al-Arabiyyah, yang dimana pada halaman tersebut kita jumpai yakni salah satu bab atau bab yang kedua pada halaman yang kelima ini berkaitan tentang al-ismu min haitsu qawaid as-sarfi. Al-ismu min haitsu qawaid as-sarfi. Bab yang kedua adalah bab isim yang ditinjau dari kaidah sarf. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada bab yang kedua ini adalah bab yang berkaitan atau isim ditinjau dari segi kaidah sarafnya. Apa makna dari hal tersebut? Yang pertama, antum dapatkan di situ kaidah saraf. Apa makna dari kaidah saraf? Kaidah saraf adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Kita fokus pada istilah yang dicantumkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, yang beliau mengatakan kaidah saraf adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya. Fokus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik pembentukan kata tersebut ataupun perubahan kata tersebut disebabkan karena apa? Pengurangan atau penambahan huruf. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan kebanyakan kata tersebut tersusun dari berapa? Tiga huruf. Kata-kata ini adalah tersusun dari tiga huruf. Kemudian diikutkan pada wazan atau yang disebut dengan istilah apa? Timbangan, yang dimana timbangan pada saraf tersebut yaitu fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Timbangannya adalah fa, ain, dan lam. Atau kita ringkas dengan fa'ala, yang dimana timbangannya terdiri dari fa, kemudian ain, kemudian lam. Sehingga ketika diringkas maka menjadi fa'ala. Inilah yang disebut dengan istilah apa? Wazan. Dan wazan pada fi'il tersebut pasti dia apa? Mengikuti timbangan fa, ain, dan lam ini. Mengikuti timbangan fa, ain, dan lam, atau yang kita ringkas dengan istilah apa? Fa'ala. Paham? Ini yang pertama. Kemudian kita dapatkan di situ beberapa contoh. Ada beberapa contoh pada kitab ini. Yang pertama adalah fa'ala. Ini beliau mencontohkan tentang timbangan tersusun timbangan tersebut atau wazan ini tersusun dari tiga huruf. Karena tidak mungkin timbangan atau wazan ini tersusun dari 2 huruf. Pasti dia akan tersusun dari tiga huruf. Kita fokus pada yang pertama, yakni pada wazan fa'ala. Ada beberapa bentuk wazan. Yang pertama adalah wazan fa'ala. Wazan yang kedua adalah apa?
fa'ilah. Perhatikan harokatnya. Fa'ala. Yang huruf fa berharokat fathah. Ain fathah, lam juga fathah. Ada perbedaan dengan yang kedua? Ada. Fa, ain, lam. Maka berbeda? Berbeda. Kemudian yang ketiga, wazan yang ketiga yang dicantumkan oleh al-muallif, yaitu wazan fa'ula. Baik, perbedaannya di sini adalah terletak pada apa? Huruf ain. Antum perhatikan yang pertama fa'ala. Yang kedua fa'ila. Yang ketiga fa'ula. Nah, perbedaan dari harokat tersebut terletak pada apa? Ain. Ain fi'il. Imma ainnya ini berupa apa? Fathah atau berupa dhammah atau juga berupa kasrah. Nah, atau juga berupa kasrah. Inilah yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dengan perkataan yang mengatakan kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya. Pembentukan kata, perubahannya. Ada perubahan di sini? Ada. Pada apa? Harokat. Nah, baik perubahan tersebut dikarenakan pengurangan atau juga dikarenakan apa? Penambahan huruf. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengurangan atau penambahan huruf tersebut. Kemudian kita fokus pada kata, pada contoh di sini, yakni daqqa dengan farra. Baik, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, tadi antum bilang bahwasannya fiil tersebut pasti terdiri dari 3 huruf. Lantas bagaimana dengan farra, dengan daqqa di situ ya Ustaz? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kita jumpai di situ contoh apa? Berupa tasydid. Yakni farra. Kemudian contoh yang lain? Nah, daqqa. Nah, kita jumpai di situ bahwasannya wazan tersebut tersusun dari apa? Dari tiga huruf. Lantas bagaimana dengan farra dan daqqa? Apa jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Apa jawabannya? Taib. Dari mana asal tasydid ini? Masya Allah. Sahih? Masya Allah. Hadi? Sahih? Alhamdulillah. Nah, farra dengan daqqa ini bukan berasal dari apa? Dari dua huruf. Dia sejatinya berasal dari 3 huruf. Taib. Kita jumpai tadi bahwasannya nah, pada ilmu sharaf kita jumpai wazan fi'il tersebut pasti terdiri dari 3 fa'ain dengan lam. Lantas daqqa dengan farra tadi apa? Dia berasal dari 3 huruf. Dengan ikut wazan apa? Wazannya di situ fa'ala. Wazannya adalah fa'ala. Contoh farra. Nah, farra. Dari mana kok bisa wazannya fa'ala? Contohnya di sini farra. Baik, kita perhatikan fa menempati posisi fi'il, afwan. Kemudian ra menempati posisi ain fi'il. Kemudian tasydid menempati posisi lam fi'il. Lam fi'il. Dikarenakan farra ini asalnya dari apa? Ra. Kemudian kita dapatkan jumpai ada 2 huruf yang double. Huruf apa di situ? Ra. Double. Ra dengan ra. Ini hurufnya double. Boleh dihilangkan salah satu dari huruf yang double tadi? Boleh apa tidak? Boleh. Justru karena dia dihilangkan ra, salah satu dari ra ini, dan dilambangkan dengan tasydid yang menunjukkan asal dari ra tersebut adalah double, maka kita jumpai di sini apa? Farra. Maka lantas antum jumpai di situ apa? Farra.
Dakko. Asalnya apa, Raden? Masya Allah. Ikut wazan fa'ala. Sahih Mujib? Masya Allah. Nah, kenapa dakko kok bisa menjadi dakko? Nah, kok bisa? Nah, kemudian Masya Allah. Sahih? Masya Allah. Luqman? Alhamdulillah. Allah barik fikum jami'an. Mafhum sekarang? Jadi dakto maupun farra ini sejatinya dia berasal dari mana? Berasal dari tiga huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Ini asalnya. Bisa dipahami sekarang? Alhamdulillah. Taib. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut. Antum perhatikan halaman selanjutnya, yaitu halaman yang ke-6. Pada halaman yang ke-6 ini kita dapatkan di situ al-faslul awal. Al-faslul awal. Al-ismu bin nazari ila bunyatih. Wa ma ma'na hadha? Ma ma'na hadhihi al-ibarah? من يعرف معنى هذه العبارة يا شباب؟ Nah, فليشرح لنا. طيب, di situ sudah ada terjemahannya. Tidak perlu lagi apa untuk diterjemahkan oleh antum. Dipikirkan terjemahannya, sudah ada terjemahannya. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah, nah, pasal yang pertama yaitu isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Apa maknanya? Apa maksud dari kalimat tersebut? Akan kita pelajari dan akan kita bahas. Baik. Di sini al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4. Kita perhatikan, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4. Yang pertama adalah isim maksur. Nah, dinamakan dengan apa? Isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang afwan. Nah, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Baik alif apa? Kalau bahasa istilah yang antum mafhumi apa? Yang antum pahami, alif tegak ataupun alif yang bengkok. Alif apa istilahnya? Nah, mam, maksurah dan mam. Nah, baik. Di sini antum jumpai isim maksur, isim yang pertama yang akan kita bahas berkaitan tentang al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Baik, ada berapa? Nah, ada 4. Nah, baik. Isim ditinjau dari apa di situ? Dari bangunan huruf akhirnya, fokusnya pada huruf akhirnya, bangunan huruf akhirnya. Kita fokus di sini. Nah, terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Ada 4 macam. Nah, yang pertama, isim apa di situ? Isim maksur. Maksur. Baik. Apa itu isim maksur? Apa itu maksur? Coba. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh apa?
atau dinamakan dengan mamdudah, alif mamdudah dan alif maksur. Nah, atau sahih. Baik. Dan harokat sebelumnya apa? Harokat sebelumnya adalah fat. Harokat sebelum apa? Fathah. Baik. Lalu kita lambangkan dengan baik. Harokat sebelumnya adalah fathah. Betul? Nah, apa maksudnya? Yang pertama, alif diakhiri oleh alif, baik alif yang tegak sebagaimana yang biasa kita pahami, atau alif yang bengkok. Kemudian sebelum dari alif ini pasti berharokat fathah. Baik, apa contohnya? Adun, dun. Baik. Contoh yang kedua. Baik. Ada berapa contoh? Ada 2 contoh yang kita bawakan di sini. Yang pertama adalah ad-dunya. Isim maksur atau tidak? Isim maksur atau tidak? Dari mana antum tahu dia isim maksur? Kita mengetahui dia adalah isim maksur karena apa? Dari kaidah, dari istilahnya sudah ada pada kata dunia ini. Karena dia diakhiri oleh apa? Alif. Alif tegak atau mamdudah. Kemudian sebelum dari alif apa di situ Lukman? Harokat sebelum dari alif? Fathah di sini? Fathah. Memenuhi syarat Pak Haji? Memenuhi syarat. Sahih pian? Al-mustashfa. Baik. Al-mustashfa tergolong isim maksur. Kenapa tergolong isim maksur? Kenapa tergolong isim maksur? Karena yang pertama adalah diakhiri oleh alif apa di sini? Alif maksurah, alif bengkok. Kemudian yang kedua, harokat dari sebelum alif bengkok tersebut fathah. Maka dia tergolong isim maksur. Masya Allah. Sahih Fian? Nah, Allah barik. Bisa dipahami sekarang? Baik, kita coba contoh yang lain. Al-Mustafa isim maksur atau mangkus? Kenapa antum katakan maksur? Karena di akhir kata tersebut ada alif maksur. Benar, Malik? Nah, sahih? Baik, Masya Allah. Nah, contoh yang lain, Raden? Al-asa. Al-asa isim maksur atau isim mangkus? Lukman? Maksur. Kenapa antum katakan ia maksur? Nah, harokat barakallah. Masya Allah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Bisa kita beralih ke isim yang kedua? Nah, jenis isim yang kedua ketika ditinjau dari segi bangunan akhirnya adalah isim mangkus. Isim mangkus. Sudah ini bisa saya hapus? Nah. Nah. Yang kedua, apa di situ? Isim mangkus. Apa itu isim mangkus?
isim yang diakhiri dengan huruf dengan huruf ya dan huruf sebelumnya dan harokat sebelumnya adalah kasrah. Apa lambang kasrah? Nah, kalau bahasa sastranya apa? Baris bawah. Baik. Nah, bahasa sastranya baris bawah. Baik. Nah, sudah? Nah, kita kunci. Fokus pada 2 poin ini. Yang pertama, isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya. Pasti akhirnya adalah huruf ya. Pasti akhirnya huruf ya. Yang kedua, isim mangkus adalah isim yang harokat sebelum dari huruf ya tersebut pasti kasrah. Sudah ini? Bisa antum pahami kira-kira sebelum kita berikan contoh, kira-kira antum bisa memberikan contoh apa enggak? Baik, Alfian. Allah Rabbi. Sahih, Fian? Al-musalli? Baik, al-musalli isim maksur atau isim mamdud? Isim? Mangkus. Alhamdulillah. Baik. Hadi, contoh yang lain? Al-murabbi. Selain contoh di kitab, tentunya. Contoh yang lain, Pak Haji? Nah, al-abi. Ma mana al-abi? Al-abi. Nah, la, laysa hadha. Contoh yang lain, Pak Edi? Ad-da'i sahih? Sahih ad-da'i mujib? Boleh? Kaidahnya, antum perhatikan kaidahnya. Ad-da'i sahih? Sahih. Malik? Pak Haji? Sahih. Ad-da'i. Baik, Masya Allah. Barakallah lakum. Kemudian kita masuk ke contoh. Apa contoh di kitab di situ? Al-murabbi. Baik, yang pertama. Al-murabbi. Baik. Contoh yang kedua. Ar-ra'i. Baik. Contoh yang kedua adalah ar-ra'i, al-hadi, al-qadi. Baik, kita ambil ar-ra'i. Ar-ra'i. Baik. Fokus pada 2 kaidahnya. Apa kaidah yang pertama, Pian? Diakhiri oleh huruf ya. Al-murabbi ada huruf ya akhirnya? Baik. Nah, kaidah yang kedua, Mujib. Sebelum ya. Sebelum ya berharokat baik. Pada kata al-murabbi ada enggak syarat tersebut? Ada? Ada. Maka al-murabbi bisa dipastikan dia adalah isim isim mangkus. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Baru jam 3 malam. Nah, biasa semakin agak malam semakin ngantuk, biasa fokusnya kurang. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Sudah ini bisa dipahami? Nah, kemudian di sini ada catatan pada isim mangkus. Ini terkhusus pada isim mangkus. Ada catatan. Apa catatannya? Catatannya adalah apabila al atau alif, al dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah. Baik.
Bismillah. Nah, kita fokus pada catatan yang pertama. Apabila al dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah. Huruf terakhir tidak berharokat fathah. Maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelum ya tadi dikasrotain. Baik. Apa maksudnya? Apabila al dihilangkan. Kita telah mengetahui pada pelajaran pembahasan sebelumnya istilah yang dikenal dengan nakirah dan ma'rifah. Baik. Nah, apa kaidahnya di situ? Itu baca. Apabila alif lam. Baik, alif lam. Nah, dihilangkan. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Nah, kemudian setelahnya sebelum ya kasrotain, diberikan harokat kasrotain. Baik. Apa maksudnya? Ada yang paham? Baik. Ada yang paham? Yang pertama, apabila al maksudnya apa? Ketika isim itu dimasuki oleh al, maka isim ini adalah isim Masya Allah, ma'rifah. Taib. Ketika isim tersebut sebelum dihilangkan, maka dia adalah isim kemudian dihilangkan, maka isim ini menjadi isim nakirah. Mumtaz, Raden. Masya Allah. Nah, sebelum isim ini dihilangkan alif lamnya, maka isim tersebut masih isim ma'rifah. Maka kaidah al ini berlaku atau dihapus alnya apabila isim tersebut adalah isim ma'rifah. Paham? Maka bagaimana apabila al ini dihilangkan kemudian kita ubah isim yang tadinya ma'rifah menjadi nakirah? Ini maksudnya. Taib. Nah, paham? Taib. Kemudian huruf terakhir tidak berharokat fathah. Nah, fokusnya di sini juga. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama apa? Al dihilangkan. Nah, kaidah yang kedua, huruf terakhir tidak berharokat fathah. Baik. Lagi. Yang ketiga, ya dihilangkan. Nah. Maka di sini ada berapa? Yang pertama tidak ada alif lam. Baik. Contoh, kita ambil contoh dari kaidah yang ketiga ini. Contoh. Apa contoh di situ? Misalnya? Al-murabbi. Baik. Al-murabbi di sini masih ada alif lam apa enggak? Masih ada. Sahih ya Alfian? Nah, masih ada alif lam. Kemudian alif lam ini kita hilangkan. Taib. Maka menjadi murabbin. Maka akan menjadi
murab, sahih, sahih, akan menjadi murabbin, sahih. Baik. Kapan dia bisa menjadi murabbin? Apakah cukup hanya dihilangkan alif lamnya saja baru kemudian setelahnya pasti murabbin? Cukup? Enggak. Apabila terpenuhi dua syarat ini. Apabila dua syarat ini terpenuhi. Ya, apa itu syaratnya? Syarat pertama apa tadi? Tidak berharokat fathah. Taib. Tidak berharokat fathah. Nah, apabila berharokat fathah maka enggak, tetap harus ada ya. Tetap harus ada ya. Yang kedua apa? Ya. Nah, taib, ya dihilangkan. Nah, untuk mencapai ya dihilangkan ini kita membutuhkan satu syarat lagi. Apa itu? Tidak berharokat fathah pada akhirnya. Contoh misalnya berharokat fathah, misalnya ra'aitu al-murabbiyah. Boleh? Boleh. Nah, al-murabbiyah. Nah, atau ana misalnya mengatakan ra'aitu murabbiyan. Boleh dihilangkan di situ? Boleh? Atau misalnya kita mengatakan ra'aitu qadiyan, da'iyan. Boleh dihilangkan ya-nya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dihilangkan? Misalnya ketika antum mengatakan ra'aitu, nah apa? Nah, murab, nah, ra'aitu murabbiyan. Apa harokatnya? Fathah. Boleh enggak ya-nya dihilangkan? Di sini tidak boleh ya dihilangkan. Enggak boleh. Karena dia berharokat fathah. Karena posisi dari murabbiyan ini adalah apa? Menuntut dia harus berharokat fathah. Apa posisinya? Karena sebagai maf'ul bih. Nanti akan kita bahas pada secara detailnya tentang maf'ul bih ini. Tapi ini sebagai apa? Sebagai wawasan kecil kita terlebih dahulu sebelum wawasan yang besar. Baik. Sudah? Nah, kita masuk ke yang ketiga. Nah, maka di situ antum dapatkan pada catatan ini murabbiyah, al-murabbi menjadi murabbin. Kemudian ad-da'i menjadi da'in, al-qadi menjadi qadin dan seterusnya. Nah, yang ketiga, isim mamdud. Isim mamdud. Baik. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah apa? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Baik. Yang sebelumnya adalah huruf alif. Isim yang diakhiri oleh huruf hamzah. Fokus. Satu. Diakhiri oleh huruf hamzah. Fokus yang kedua. Yang sebelumnya adalah huruf alif. Sebelum dari apa maksudnya ini? Sebelum dari hamzah itu adalah alif. Sebelum hamzah adalah pasti antum dapatkan alif. Maka inilah yang dimaksudkan dengan isim mamdud. Perlu kita contohkan? Perlu? Baik, agar lebih paham. Mada ya syabab? Sudah ini? Nah. Baik. Apa kaidahnya? Isim mamdud. Mamdud. Isim mamdud. Yang ketiga adalah isim yang diakhiri oleh pertama. Nah, diakhiri oleh hamzah. Baik. Yang kedua, sebelum hamzah
sebelum nah terdapat nah terdapat alif. Baik. Terdapat alif. Hanya ini saja. Ini syaratnya. Untuk bisa membentuk dan mengatakan isim ini pasti adalah isim mamdud. Diakhiri hamzah. Yang kedua, sebelum hamzah terdapat alif. Kira-kira ada bayangan? Apa contohnya? Jangan. Tidak, ana tidak mau antum memberikan contoh apa yang ada sudah ada di kitab. Contoh yang lain. Sebelum kita ambil contoh yang di kitab. Sawaun. Sahih? Sahih mamdud atau tidak? Dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman sawaun alaihim aan dzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaun. Ada lagi? Balaun. Apa lagi? Taib. Ada lagi? Nah, insyaallah. Nah, la asli. Apa ada lagi? La. Nah. Kelas? Baik, sudah cukup. Nah, agar tidak pusing antum. Kita ambil contoh sekarang yang ada di kitab. Apa di contoh yang ada di kitab di situ? Contoh. Dawa. Allah. Apa makna dawa? Oh, obat. Masya Allah. Shifaun. Obat. Nah, Shifaun juga apakah isim mamdud atau tidak? Misalnya ana tulis di sini shifaun. Mamdud apa tidak? Baik. Kemudian apa lagi? Apa di situ? Contoh lagi yang lain yang ada di kitab? Bina. Baik. Nidaun. Nah, masya Allah. Nidaun. Isim mamdud. Ketiga contoh ini sudah bisa dipastikan dia adalah isim mamdud. Paham? Baik. Kenapa kita katakan dia isim mamdud? Yang pertama memenuhi syarat yang dua apa tidak? Diakhiri oleh hamzah. Yang kedua diakhiri oleh dan sebelum dari hamzah tersebut terdapat alif. Paham? Nida. Taib. Diakhiri oleh sebelum hamzah apa di situ Mujib? Pada kata nida? Maka memenuhi syarat sebagai isim mamdud apa tidak? Ketika memenuhi syarat sebagai isim mamdud maka ia dikatakan isim apa? Isim mamdud. Alhamdulillah. Si fokus. Alhamdulillah. Baik. Paham? Nah. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah isim sahih. Nah, ismun sahih. Isim sahih. Apa itu isim sahih? Isim sahih adalah isim yang tidak diakhiri dengan tiga huruf di atas tadi. Tidak diakhiri oleh alif, baik alif mamdudah, alif maksurah, tidak diakhiri oleh ya, tidak pula diakhiri oleh hamzah. Maka ini dinamakan dengan isim sahih. Maka ketika antum mendapatkan suatu isim tidak diakhiri oleh apa yang kita pelajari tadi, yang kita jelaskan tadi, tidak diakhiri oleh hamzah, tidak diakhiri oleh ya, tidak diakhiri dengan alif mamdudah maupun maksurah, maka sudah bisa dipastikan isim ini adalah isim sahih. Paham? Contoh dari isim sahih apa saja? Banyak. Misal
Kita taib kitab. Ini apa? Sahih apa tidak? Sahih. Taib. Apa lagi? Nah. Nah, antum siapa namanya? Malik. Sahih. Isim sahih atau isim mamdud? Sahih. Masya Allah. Taib. Antum siapa namanya? Alfian. Taib. Isim sahih apa isim mamdud? Sahih. Antum? Fian. Masya Allah. Sahih apa mamdud? Sahih juga. Nah, paham? Kenapa antum mengatakan dia isim sahih? Nah, pertanyaan sederhana. Dikarenakan tidak diakhiri oleh 3 huruf tadi. Apa saja? Alfian? Hamzah? Ya. Satu lagi. Alif apa? Nam, apa lagi? Nam, maksurah. Baik, Masya Allah. Nah, sedikit kita bahas tentang isim sahih. Nah, isim sahih. Isim yang keempat, isim sahih. Nah, apa itu tadi? Tidak diakhiri oleh ketiga saudaranya tadi, bukan ketiga saudaranya. Ini yang dinamakan dengan isim sahih. Bukan mamdud, bukan maksur, dan bukan mangkus. Apa maksudnya? Tidak diakhiri oleh hamzah, tidak diakhiri oleh alif maupun alif maksurah, atau juga tidak diakhiri oleh ya. Maka ini dinamakan dengan isim sahih. Nah, contoh dari isim sahih banyak sekali. Contoh dalam keseharian kita yang bahwasannya ketika antum sebut isim tersebut pasti dia adalah isim sahih. Nah, salah satunya kitabun. Ini sudah sahih, insyaallah. Ketika sudah sahih dan nggak ada salahnya ini. Nah, jadi antum ini nggak bisa salahkan dia karena sudah sahih. Jenis isimnya adalah isim sahih. Nah, lah. Ini hanya apa? Muzah, yakni fukah. Baik. Kitabun. Isim sahih. Qalam. Qalamun. Isim sahih juga. Kenapa dikatakan isim sahih? Dikarenakan pada akhirnya ini tidak diakhiri oleh ketiga saudaranya. Tidak diakhiri oleh ketiga saudaranya pada ciri khas dari isim yang merupakan 3 saudaranya tadi. Tidak diakhiri oleh, sekali lagi ya, tidak diakhiri oleh alif baik mamdudah maupun maksurah, dan juga tidak diakhiri oleh apa? Isim mamdud atau diakhiri oleh hamzah. Paham tuh? Bisa dipahami sekarang? Alhamdulillah. Baik. Nah. Nam syai'un. Nah, sahih. Nah. Khalas? Nah. Kita lanjut apa kita cukupkan? Pak Haji? Cukupkan? Cukupkan? Baik. Nah, patokan kita Pak Haji. Adapun antum yang masih muda-muda ini, masya Allah, ana yakin masih kuat. Nah, tapi karena Pak Haji, nah, insya Allah kita muliakan beliau. Kita muliakan beliau. Karena yang paling tua beliau di sini. Insya Allah. Maka kita muliakan beliau ketika beliau sudah bilang cukup, kita cukupkan. Itu barakallahu fikum jami'an. Nah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan paparkan pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat ini pada malam Jumat depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jumat depan sudah apa? Malam ini ya. Idul Adha apa enggak ya? Idul Adha. Nah,
Kalau sudah Idul Adha mungkin kita bisa libur. Mungkin 2 minggu ke depan lagi baru kita akan bahas apa? Muhtarat ini. Baik, kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.